Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas soal YOLO Physics. Kita akan lihat apa sih yang bikin model ini jadi satu langkah besar di dunia deteksi objek, terutama untuk kebutuhan industri. Nah, kita mulai dari sini ya. Keluarga YOLO ini kan perkembangannya gila-gilaan banget. Rasanya hampir tiap beberapa bulan ada aja anak baru yang nongol. Dan semuanya ngaku jadi yang paling hebat. Sebenarnya mereka ini lagi balapan apa sih? Intinya cuma satu, gimana caranya dapetin akurasi paling tinggi dengan kecepatan yang paling ngebut, titik. Itu tantangan utamanya. Di tengah balapan sengit inilah muncul satu pemain baru yang menarik. Meituan, sebuah perusahaan e-commerce raksasa, datang membawa YOLO Physics. Dan ini bukan cuma ikut-ikutan loh, mereka ngebangun ini dari awal khusus buat kebutuhan industri. Jadi tujuan mereka tuh jelas banget. Bukan sekedar bikin YOLO versi baru, tapi bikin sesuatu yang benar-benar tangguh, efisien, dan siap tempur di lapangan, di dunia industri yang super menuntut itu. Terus gimana caranya mereka bisa bikin detektor yang katanya siap industri ini? Nah, jawabannya ada di arsitekturnya yang dirombak total dan bikin dia beda banget dari YOLO F5 atau YOLO X. Kuncinya ada di satu konsep jenius ini, reparameterisasi. Gini deh, coba bayangin mobil F1. Pas lagi di garasi, para insinyur pakai mesin super kompleks, banyak banget komponennya, buat nyari setelan terbaik. Tapi pas balapan, semua kerumitan itu dilebur jadi satu mesin tunggal yang super ramping dan efisien buat ngebut di lintasan. Nah, persis kayak gitu cara kerja YOLO Physics. Jadi, pas lagi di garasi alias masa training, backbone-nya YOLO Physics, namanya Efficient Rep, itu emang sengaja dibikin rumit. Dengan struktur multi-cabangnya, dia bisa belajar fitur-fitur gambar dengan sangat-sangat detail dan akurat. Nah, tapi begitu turun ke lintasan atau pas inference, semua cabang yang rumit tadi dilebur secara matematis. Hasilnya, jadi satu jaringan super simpel, super cepat, isinya cuma konvolusi 3x3. Ini sempurna banget buat diakselerasi di hardware apapun. Nggak cuma di backbone-nya aja loh, YOLO Physics juga jauh lebih pintar soal cara dia bikin prediksi. Nah, ini nih salah satu pembeda utamanya dari pendahulunya, terutama YOLO 5. Ini dia salah satu upgrade paling signifikan dari YOLO V5. Model-model lama itu pakai yang namanya coupled head. Jadi satu bagian jaringan harus nebak ini objek apa sekaligus di mana posisinya. Nah, ini sering bentrok. YOLO Physics ngikutin jejak YOLO X pakai decoupled head. Tugasnya dipisah. Ada bagian khusus buat klasifikasi, ada bagian khusus buat lokasi. Hasilnya, tiap bagian bisa fokus dan performanya jadi jauh lebih baik. Dan masih ada lagi, model ini juga anchor free. Artinya dia nggak perlu lagi kotak-kotak tebakan awal yang kaku itu, jadi lebih fleksibel buat deteksi objek aneka bentuk dan ukuran. Plus, dia juga pakai loss function yang lebih canggih, VFL dan DFL. Gampangnya, ini cara dia belajar dari kesalahan pas training jadi jauh lebih efektif. Oke, kita udah lihat arsitektur barunya, cara belajarnya juga lebih pinter, tapi pertanyaannya, beneran ngaruh nggak sih di performa? Yuk, kita lihat angkanya. Dan iya, angkanya benar-benar nunjukin hasilnya. Coba deh lihat perbandingan YOLO Physics Large sama YOLO V5X. YOLO Physics ini MAP-nya atau skor akurasinya lebih tinggi, tapi di saat yang sama dia lebih cepat dan ukuran modelnya lebih kecil. Ini kayak menang di 3 kategori sekaligus. Lebih akurat, lebih cepat, dan lebih efisien. Peningkatan akurasi ini bukan sulap ya, ini benar-benar hasil nyata dari inovasi yang kita bahas tadi, kayak decoupled head dan desain anchor free-nya itu. Terbuktikan kalau arsitektur yang lebih cerdas itu hasilnya juga lebih mantap. Tapi kita juga harus realistis. Angka dikali benchmark itu kan kondisi ideal. Di dunia nyata, ceritanya bisa beda. Kayak kata salah satu pengguna di Reddit ini, di hardware dia ternyata YOLO V7 malah lebih cepat. Jadi performa itu emang bisa banget beda-beda, tergantung dari hardware yang kita pakai. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih poin-poin penting yang harus kita ingat dari YOLO Physics ini? Intinya gini, YOLO Physics itu ngasih kita kombinasi yang powerful banget. Pertama, desainnya sadar hardware, berkat reparametrisasi, makanya dia ngebut. Kedua, logika deteksinya lebih cerdas, makanya dia akurat. Dan yang paling penting, semua ini dirancang dengan satu tujuan, siap diterjunkan ke aplikasi dunia nyata di industri. YOLO Physics emang sebuah lompatan besar pada masanya. Tapi, dia juga jadi bukti kalau di dunia AI ini, inovasi itu nggak pernah berhenti. Perlombaan ini terus berlanjut, dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan. Di balapan menuju detektor terbaik, apa jangan-jangan garis finishnya itu emang nggak pernah ada?